Adik-adik, perkenalkan nama kakak Silsiul Ajijang. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan hewan yang pertama ada pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama ada hewan yang tempat tinggalnya itu di darat. Nah, di darat ini banyak sekali macamnya. Ada hewan yang hidupnya itu di atas tanah nih. Contohnya ada kambing, ada ayam, dan ada kelinci. Nah, ada juga hewan yang hidupnya di dalam tanah. Contohnya ada semut dan ada cacing. Kemudian ada juga hewan yang hidupnya di pepohonan. Contohnya ada burung. Nah, yang kedua, ada hewan yang hidupnya di air. Contohnya ada ikan, ada penguin, ada singa laut. Nah, kemudian yang ketiga, ada hewan yang hidupnya ini di dua alam. Ada di darat dan ada di air. Nah, hewan ini disebut juga hewan amfibi karena hidupnya di dua alam. Contohnya ada katak. Nah, yang kedua ada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada hewan yang pemakan daging atau disebut juga hewan herbivora. Contohnya ada singa, harimau, dan buaya. Nah, kemudian yang kedua ada hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya hewan ini disebut juga hewan herbivora ya adik-adik. Nah, contohnya ada kambing, ada sapi, dan ada kelinci. Nah, yang ketiga ada hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut juga hewan omnivora. Nah, contohnya itu ada apa ya adik-adik, ada yang tahu? Nah, iya benar. Ada ular ya. Ketiga, ada pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Yang pertama, ada hewan yang cara bergeraknya itu berjalan atau berlari. Contohnya ada harimau, ada singa, dan ada kucing. Kemudian yang kedua ada hewan yang cara bergeraknya itu melompat. Contohnya ada katak. Yang ketiga ada hewan yang cara bergeraknya berenang. Contohnya ada ikan dan penguin. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, hewan yang cara bergeraknya itu adalah melata. Contohnya ada ular, buaya, kadal. Adik-adik, tadi kita sudah membahas mengenai pengelompokan hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengelompokan pada tumbuhan. Yuk simak. Ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan bijinya. Yang pertama ada tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Contohnya ada pakis dan melinjol. Yang kedua ada tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Contohnya ada nangka dan alpukat. Nah, yang ketiga ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis batangnya. Yang pertama ada tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Contohnya ada pohon mangga dan pohon jambu air. Nah, yang kedua ada tumbuhan yang memiliki batang pohon yang tidak berkayu. Contohnya ada pohon pisang dan pohon palem. Terakhir ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya. Yang pertama ada tumbuhan yang memiliki jenis akar serabut. Nah, contohnya ada padi dan ada jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Contohnya ada mangga dan ada rambutan. Pembahasan kita udah selesai nih mengenai pengelompokan hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang telah kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.